Halo semua, kita dari kelompok 5. Sekarang kita lagi ada di SMA Lab School UPI. Halo semua, nama aku Akila Fajra Tunisa. Halo semuanya, kenalin nama aku Ayu Agustiani. Halo semua, aku Eka Dewianti. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fauzia Hasna. Halo semua, perkenalkan nama aku Siska Dian Kusumawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 sudah berada di SMA Lab School UPI Bandung, di mana kali ini kami akan mewawancarai Bapak Dr. Dedi Kandarsa MPD selaku Bapak Kepala Sekolah di SMA Lab School UPI ini. Terima kasih. Saya Dedi Kandarsa saat ini diberi amanah oleh Rektor UPI untuk menjadi kepala sekolah di SMA Lab School UPI. Baik Bapak, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan mengenai supervisi di sekolah. Yang pertama saya ingin menanyakan, Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu dari tahun berapa ya Pak? Saya menjabat kepala sekolah SMA Lab School UPI itu dari bulan Juni tahun 2017. Itu dilantik oleh Rektor UPI SK dengan 2021, kemudian lanjutan sekarang periode yang kedua sampai 2025. Baik, jadi kalau begitu Bapak di sini itu sudah menjabat dua periode ya Pak? Betul, ya. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan mengenai apakah Bapak sering melakukan supervisi? Itu terjadwal satu semester 2 kali, berarti kalau 1 tahun kurang lebih 4 kali supervisi. Nah, untuk itu Pak, sebelum Bapak melakukan supervisi, hal apa saja sih yang Bapak persiapkan? Tentu saja perencanaan dari supervisi itu sendiri, ya, akan seperti apa supervisi tersebut, ya, maka itu gurunya, siswanya, administrasinya, semuanya tentunya saja. Nah, terutama yang biasa dilakukan adalah supervisi klinis untuk memberikan advokasi, ya, atau bantuan kepada guru, dan untuk kalau klinis itu adalah untuk perbaikan itu. Selanjutnya Pak, dalam perencanaan supervisi apakah dilakukan oleh Bapak sendiri atau dengan tim? Kami punya tim, ya, itu paling tidak dengan Wakasek bidang kurikulum. Wakasek bidang kurikulum, dia akademik yang akan supervisi, merancang supervisi dengan saya, bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Apakah kita boleh tahu bagaimana langkah-langkah perencanaan supervisi yang biasa Bapak lakukan? Pertama, mengidentifikasi dulu, ya, ada berapa guru, ya, di data kumpul IPA ada berapa guru, kumpul IPS ada berapa guru, kemudian bahasa, kemudian karena di kita ada kelas IPA, kelas IPS, kelas bilingual, dan juga ada kelas tauhid. Nah, pertama diambil sampel dulu satu-satu, ya, setelah terpenuhi, kemudian nanti selanjutnya diupayakan semua guru bidang studi itu tersupervisi. Nah, setelah itu tentu saja data tersebut untuk nanti tiap rumpun
dibahas, dianalisis untuk sharing pendapat bagaimana tindak lanjut dari supervisi. Lalu biasanya berapa orang yang Bapak awasi dalam kegiatan supervisi? Satu hari bisa 1 atau 2 guru. Kalau misalkan diagendakan sepekan, misalnya rumpun IPA dulu, nah itu diselesaikan. Minggu kedepannya, minggu keduanya bisa rumpun IPA, PS, bahasa, seperti itu. Setelah melakukan perencanaan, apakah Bapak langsung terjun untuk melakukan pelaksanaan? Apakah ada jangka waktu dulu? Jika ada, berapa jangka waktunya yang dibutuhkan? Biasanya betul, ada jangka waktu ya, kurang lebih 1 minggu, terutama dalam penjadwalan kelas ya. Kita harus sesuai dengan alokasi waktu, misalnya guru IPA yang sedang praktikum. Nah, ketika itu kan ada penjadwalan praktikum karena laboratorium itu laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium komputer, bahasa. Nah itu kadang ada ruangan yang bentrok ya, atau ada jadwal yang bentrok, kita atur untuk semuanya terpetakan untuk supervisi. Dalam pelaksanaan supervisi, kriteria guru yang seperti apa sih yang sebaiknya dihindari gitu Pak? Jadi ketika supervisi itu Pak, si guru yang Bapak awasi itu harusnya seperti apa gitu. Biasanya misalkan si guru ini tuh agak melenceng gitu, seperti itu. Ya, terutama yang diutamakan yang ada hasil pemantauan ya, atau pengaduan siswa atau teman sejawat atau menurut pemantauan pribadi. Kan ada data dari kehadiran, absensi, datang jam berapa ya, jam berapa, kemudian dari administrasinya apakah lengkap tidak, RPS-nya ya, daftar nilainya, catatan kasusnya, absensinya, daftar nilainya, semua itu. Nah nanti ada terpetakan ini mana yang prioritas utama dulu yang supervisi ya, terutama yang mendahulukan yang tadi ya, yang perlu disupervisi, yang tanda kutip perlu mendapatkan perhatian. Jadi durasi waktunya berapa lama ya Pak? Supervisi 1 sampai 2 jam. Dan satu guru. Satu guru 1 sampai 2 jam. 1 jam mungkin atau 45 menit di kelas, dan administrasinya ya, bisa praktikum itu, bisa juga di lapangan kalau belum ada. Nah biasanya suka ada kendala nggak Pak saat melakukan supervisi? Kendala pasti ada ya, misalnya saja ketika kelas yang akan disupervisi tiba-tiba kelasnya tidak kondusif, misalnya jaringan internetnya atau LCD-nya, nanti itu biasa seperti itu ya. Tapi harus ada solusi kan, yang kita terpengaruh dengan kita melaksanakan saja terus. Biasanya setelah melakukan supervisi, Bapak langsung melakukan evaluasinya apa nanti difasilitasi? Bisa pada saat itu juga, bisa beberapa hari tergantung situasi ya. Kalau saat itu umpamanya tiba-tiba ada hal lain, maka tertunda ya, maka reviewnya mungkin di 3 hari atau 4 hari. Nah untuk evaluasinya mungkin bersama dengan guru yang bersangkutan atau Bisa dengan tim, misalnya rumpun A dulu semuanya, bisa juga individu. Saya biasanya individu dengan guru. mungkin setelah nanti evaluasi itu masih Bapak tahu apa cukup sampai sini? Itu tergantung juga sih ya, tergantung juga. Ada yang kalau sempat ya, kalau sempat bisa dilihat bagaimana hasilnya. Kalau misalnya belum, berarti nilai waktu. Yang jelas harus itu, keharusan setelah dan sebelum harus. Sedangkan untuk UAS, pertanyaan coba yang terakhir, perencanaan untuk UAS terbesar mulai dari misalkan
secara resmi maka dengan jobnya masing-masing dalam tupoksinya masing-masing. Misalnya apakah tiap ruangannya sudah kosong, sudah sesuai, kemudian juga apakah panitia penyelenggaranya, ya, operatornya, itu semua harus siap. Setelah itu kita ke hari pertama pelaksanaan ini. Tentu saja di hari pertama karena itu mungkin pertengahan juga sinyal ya, sinyal dari kampen masing-masing siswa kan beda-beda kemampuannya, ini juga mungkin dari kedua. Nah baru di hari kedua, hari ketiga bisa sudah pulang. Ya. Setelah itu ada evaluasi nanti dalam pelaksanaan kemarin itu selama sepekan apa yang itu ya, dari data perangkat sistemnya, dari aplikasi keuangan, sehingga ini yang akan jadi perbaikan untuk luas berikutnya. Akan ruangan 22. Halo, jadi di sini aku mau wawancara 2 siswa dari sekolah Lab School SMA ini. Sebenarnya boleh dong perkenalan dulu namanya siapa? Nama aku Adrian dari kelas 11. Nama aku Nadila dari 12. Nah, untuk UASnya dimulai dari kapan? Dari tanggal 5 sampai 10 Desember. Terus untuk sistemnya kalian pakai apa? Pakai sifat. Ada kendala nggak sih? Misalnya kendala jaringan atau kendala apa itu? Kendala sih paling di jaringan sama di device-nya kan apa ya? Satu hari itu 3 pelajaran kan. Dari baterai sih. Baterai tiap masing-masing siswanya. Terus untuk soalnya gimana sih? Ada yang susah atau gimana? Soalnya paling ada sih ada yang susah. Ada soal harus juga kan. Kalau dari aku kelas 12 paling soalnya tuh basic dari paper. Kita disuruh ngerjain paper dulu pertama, baru pas PS sama banget kayak paper yang kita kerjain malam. Terus buat pengawasnya enggak? Balik lagi ke pengawasnya sih, jadi tiap pengawas kan beda-beda. Ada yang cuma dia belum ditinggal guru, ada yang keliling-keliling juga. Nah, begitu teman-teman menurut siswa dan siswi dari SMA Lab School di sini. Sekian aja, terima kasih, dadah. Dadah.